Selamat sore. Halo. Sore. Sore, Bapak. Ya, Ya, baik. Selamat sore, Pak Apri. Sore, Pak. sore Will. Baik. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Baik, terima kasih karena sore ini kita bisa ketemu walaupun online. Minta maaf Pak Apri, maaf juga adik-adik mahasiswa. Ada kesalahan jaringan sehingga kita agak sedikit memulai dengan terlambat. Pak Apri bisa mendengar suara saya? Bisa Will. Oke, baik. Jadi para mahasiswa semua, ini adalah Pak Aprianto. Pak Aprianto adalah lulusan dari S1-nya beliau dari UKDW, mengambil biologi. Lalu itu biologi apa ya Pak ya? Biologi industri ya? Atau biologi lingkungan? Lingkungan saya Will. Oh ya, Pak Apri mengambil biologi lingkungan. Lalu beliau bekerja di dinas, di kementerian ya Pak ya? Ya, kementerian. Ya, beliau bekerja di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, lalu sempat menyelesaikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Nah, sore hari ini di hari yang ya mau dibilang cerah juga seperti itu, kita berterima kasih Pak Apri menyediakan waktunya untuk bersama dengan kita. Jadi nanti Pak Apri akan menyampaikan. Halo? Ya, halo. Iya, Pak. Ya, Pak Apri nanti Pak Apri langsung share screen dari situ ya. Iya, iya. Oke, baik. Jadi para mahasiswa yang terkasih, tanpa memperpanjang waktu, nanti Pak Apri langsung saja untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Apri, kami berikan kesempatan. Sharing tuh. Halo Pak. Ya Pak. Ini aku nggak bisa screen sharing ini, harus di approve dari tempatmu. Oh ya. Ini saya caranya ngeklik di tempatnya Pak Apri ya. Oke, make the host ya Pak ya. Ya. Oke, sudah Pak. Saya sudah make the host. Masih belum bisa ya? Bentar Pak. Sudah Pak. Beri. Screen sharing tuh bisa kelihatan nggak ya? Masih gelap Pak, kelihatan tapi masih gelap. Mungkin dalam proses. Masih berproses Pak, masih. Oke, kelihatan sekarang Pak. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan sekarang. Ya, tapi suaranya jelas aja kan? Suaranya kedengaran Pak. Mahasiswa semua mendengar suaranya Pak Apri? Oh ya. Halo? Oh ya ya. Oke, terima kasih Pak Will sudah memberikan pesan lah ke adik-adik di
Mungkin kita langsung aja ya ke, kan orang bilang nggak kenal maka tak sayang lah. Ini biodata saya, saya lakukan hari-harinya. Eh, Instansi tempat saya kerja itu di Balai Taman Nasional Solo yang merupakan, kalau untuk nanti misalkan ada adik mau istilahnya bertanya lebih lanjut mengenai konservasi dan sebagainya, bisa memberi emailnya yang seperti yang di bawah ini. Oke, mungkin jika saya ini bayangannya yang adik-adik sekalian ini apa ya? Jadi ini kalau kita melihatkan sesuatu gambaran seperti ini apa ya gitu. Nah, seperti gambaran seperti ini, maka yang terbayangkan itu mungkin ini. Jadi istilahnya kalau kita melihat kita gitu loh, misalnya lingkungan dan sekitarannya kita, kalau misalnya beragam, bisa kita artikan sebagai keanekaragaman hayati gitu. Jadi beragam aja bisa kita lihat kan lebih dari satu paling tidak. Dan kalau misalnya dari terminologinya keberagaman itu sendiri kan intinya lebih dari satu, berbeda jenis dan ada di muka bumi ini. Dan itu sangat kompleks lah istilahnya. Jadi dari pengertian ini bisa kita melihat adanya variabilitas dan ekologikal yang kompleks. Maksudnya ada sesuatu yang membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Kita manusia juga bisa berbeda. Jadi misalnya dari yang tinggal di barat, jadi istilahnya walaupun kita sama, satu spesies kita memiliki variabilitas yang berbeda. Nah, kalau misalnya di sini saya tampilkan hierarki kehidupannya kita, istilahnya dari yang terkecil bisa kita kalnya sekumpulan air, kita katakan hanya terdiri H dan O. Jadi istilahnya mengapa sih kita harus belajar tentang biodiversitas, bisa mengetahui fungsinya, terus bagaimana kita mengelolanya, dan untuk anak cucu nanti kita selanjutnya gimana itu sustainabilitasnya istilahnya untuk jangka panjangnya. Jadi istilahnya kalau misalnya kan kita lihat dari misalnya dari dia terkecil molekul sel, kemudian bersatu menjadi sekumpulan. Nanti kalau misalnya berkumpul di satu tempat kan istilahnya jadi kawanan. Dia kan dari kawanan itu kan membentuk satu komunitas yang cukup besar yang dimana di dalamnya bisa jadi ada organisme yang berbeda. Kemudian dari situ individu tempat tinggalnya dan akhirnya menjadi suatu kekompleksan yang bisa kita katakan itu suatu biosfer kehidupan. Kalau misalnya ya, kalau misalnya kita ketahui misalnya ini sebenarnya suatu bisa dikatakan suatu pekerjaan yang sangat tidak masuk akal ya. Ini saya ada dapat satu jurnal. Jadi di jurnal itu mereka melakukan suatu penelitian, pengkajian tentang seberapa banyak sih jumlah spesies yang ada di bumi ini, baik yang di darat, di laut, itu berapa banyak gitu loh. Baik tingkatan spesiesnya kita, misalnya untuk eukaryotik sendiri, misalnya dari animalia, dari hewan, itu di bumi apa di daratan dan di lautan itu bisa kita lihat misalnya yang ada di katalog itu yang istilahnya sudah teridentifikasi itu bisa dikatakan jutaan, berkali lipat dari yang sudah teridentifikasi, sehingga di sini kita melihat adanya kejanggalan perbedaan data gitu. Jadi istilahnya dari yang sudah diidentifikasi dengan yang diprediksikan itu sangat berbeda jauh, sehingga ini membuka kesempatan kita untuk mengetahui beberapa kehidupan di muka bumi ini. Dan istilahnya yang paling agak kurang di selami atau di istilahnya dilakukan penelitian itu di lautan. Bisa kita bayangkan, malah mungkin kita pernah mendengar ya, orang bisa pergi keluar angkasa, tapi orang yang menyelam ke dasar lautan itu bisa dihitung jari. Eksplorasi untuk kehidupan ini, jadi bisa dilihat seberapa besar perbedaan data yang ada gitu loh. Jadi dari yang teridentifikasi dengan yang belum teridentifikasinya itu sangat jauh, sehingga ini membuka kesempatan adik-adik ini yang mungkin ke depan untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini sebuah istilahnya bisa dijadikan penelitian bagi adik-adik lah. Jadi kenapa ini saya tampilkan di depan, jadi ini sebagai adik-adik mungkin
lagi kebingungan nih mencari istilahnya topik atau dan lain sebagainya. Jadi yang jumlah yang diketahui aja lebih kurang gitu. Jadi istilahnya ini bisa menjadikan acuan kita untuk lebih mengeksplor lagi tentang kehidupan di muka bumi. Dan kalau untuk jurnal ini sih bebas bisa di-download seperti yang saya tampilkan di bawah ini. Jadi istilahnya link yang ada ini tetap aktif sampai sekarang kalau enggak. Jadi tinggal buka aja nanti linknya. Ya bisa dikatakan itu kan ada dua gitu sebenarnya, hidup dan mati kan, biotik dan abiotik untuk tetap eksis di bumi. Jadi biar mereka tetap eksis itu mereka harus saling berinteraksi satu sama lain. Semakin banyak jenis dan jumlah makhluk hidup semakin kompleks interaksinya. Jadi baik itu predasi, baik itu yang sifatnya menguntungkan, merugikan. Jadi dua hal itu kemudian terciptalah satu kestabilan ekosistem. Jadi misalnya contohnya seperti ini, misal kalau kita mengurangi suatu komponen dalam suatu rantai makanan aja contohnya, itu akan mengganggu ekosistem itu sendiri gitu loh. Jadi istilahnya seperti roda gitu. Kalau misalnya kita membuang satu jerujinya saja, itu mungkin kan istilahnya dia kekuatan untuk menopang pergerakan itu kan jadi berkurang gitu loh. Jadi sekecil apapun peranan dari yang berbeda dan itu saling dukung satu sama lain. Ini kembali lagi seperti yang saya tampilkan di awal tadi bahwa kemampuan kita itu terbatas dalam memahami fenomena kompleksitasan tersebut. Nah, yang lebih unik itu sebenarnya ada kata konservasi ini sebenarnya. Jadi istilahnya kenapa sih harus yang ada di muka bumi ini? Karena kan kita tahu bahwa sesuatu itu kan harus tetap dijaga untuk masa akan datang. Jadi kita tidak beranggapan bahwa misalnya segala sesuatu itu akan habis di masa ini, tidak. Jadi istilahnya harus seperti untuk perlindungan penjagaan sistem penyangga. Ini salah satu contohnya sebenarnya sungai. Jadi kalau kita melihat sungai itu kan suatu proses ekologis yang dari atas ke bawah. Jadi istilahnya kalau misalnya di daerah atas yang terganggu maka akan mengganggu yang ada di bawahnya. Jadi ada satu spesies yang menjadi kunci dalam satu ekosistem itu terhilangkan, maka akan ada masuk lagi kemudian spesies yang baru. Yang mungkin untuk sekarang nggak kita kendaki, tapi itu untuk jangka panjang lebih. Ini agak unik dalam konservasi, itu nggak mesti kita harus menjaga, mengawetkan, tapi tetap ada pemanfaatan yang perlu diperhatikannya, itu harus lestari. Jadi istilahnya bukan pemanfaatan yang habis pakai gitu, istilahnya kita harus menyelaraskan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini sebenarnya dari buku tahunan yang dikeluarkan oleh LIPI. Jadi status biodiversitasnya kita itu bisa ada-ada lihat di sini seberapa banyak. Bahkan kita kan ada mungkin dengar bahwa kita itu negara dengan mega diversity. Kita kebetulan negara tropis yang memiliki keuntungan untuk kehidupan berbagai macam kehidupan. Mungkin kita memiliki hutan tropis yang orang luar pun itu mengidamkan bentuk hutan yang sama seperti kita gitu. Jadi istilahnya tropis atau daerah-daerah yang memiliki 4 musim, mereka jarang melihat pohon yang dapat tumbuh berkembang dengan cepat karena kan terpengaruh sama musim. Jadi jumlah pohon itu akan berkurang dengan sendirinya dengan misalnya terpengaruh dari musim tadi. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyak besar biodiversitas yang kita punya. Ada pernah dengar daerah kawasan taman nasional ataupun kawasan yang dilindungi di Indonesia. Jadi di kita di Indonesia itu banyak taman nasional, terus kemudian ada KSA, KPA yang istilahnya sebenarnya fungsinya sama, mengawetkan, terus menjaga, melindungi. Jadi tinggal masing-masing dari memiliki fungsi spesifik yang berbeda satu sama lainnya. Dan kalau untuk taman nasional sendiri di Indonesia itu bisa dikatakan sekarang sudah cukup banyak dengan cakupan yang cukup luas dan bisa dikatakan hampir di seluruh provinsi ada. Jadi jumlah yang ada sekarang sekitar 24. Jadi bisa dikatakan cakupan taman nasional kita itu cukup luas lah. Jadi cukup mewakili untuk Indonesia yang cukup beragam dengan yang seperti kita tahu untuk luasannya kita kan cukup luas gitu. Jadi istilahnya ini cukup memberi keterwakilan dari biodiversitas kita itu sendiri. Nah, ini secara undang-undang peraturan gitu. Jadi di dalam konteks peraturan itu dalam kegiatan KSDAI ini singkatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem ada. Jadi istilahnya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Jadi di dalam undang itu
disebutkan adanya perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti yang kakak sebutkan tadi, kemudian pengawetan jenis ini baik tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kemudian yang ketiga ini peningkatan secara lestari dari sumber daya alam hayati dan ekosistem tersebut. Nah, di hutan konservasi itu sebenarnya kalau kita tahu kan hutan itu ya hanya mungkin adik-adik memahaminya sebagai sekumpulan pohon, ada di situ hewan dan sebagainya. Cuman kalau di hutan konservasi itu memang ada pohon, terus ada hewan, ada tumbuhan dan sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan juga di sini adanya masyarakat. Nah, istilahnya seperti masyarakat itu ada sebelum ada kawasan itu ditunjuk. Jadi di hutan konservasi itu sendiri ada berbagai macam tipe. Misalnya untuk kawasan suaka alam yang biasanya ini dia lebih mengutamakan kealamiahan dari bentuk alam itu sendiri. Biasanya ini lebih ke antara cagar alam yang mengutamakan kepada bentuk tumbuhannya, kemudian marga satwa yang lebih ke satuannya itu sendiri. Yang biasanya ini yang marga satwa ini memiliki kekhasan tersendiri. Jadi ada satwa endemik yang tidak dimiliki oleh daerah tempat lain. Kemudian kawasan pelestarian alam ini Taman Nasional itu alam. Yang ketiga ini sebenarnya untuk mengakomodasi dari pemanfaatan berkelanjutan tadi yang lestari tadi. Jadi istilahnya ada perlindungan, ada pengawetan dan tetap ada pemanfaatan. Tapi bentuknya ini nanti tinggal disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekarang ini. Nah, ini penjelasannya masing-masing dari KSA itu apa, KPA itu apa, CA itu apa, SM itu apa, TN apa. Jadi dia misalnya kalau untuk KSA itu lebih menjurus kepada penyangga kehidupan. Contohnya biasanya itu daerah das, daerah sungai dan aliran sebagainya. Kalau untuk KPA ini perlindungan sistem penyangga kehidupan tetap seperti sama yang dia sebelumnya kayak keanekaragaman jenis dan satwanya. Kemudian untuk penempatan secara lestari. Nah, untuk CA ini lebih ke unik tumbuhan satwa atau ekosistem atau dengan tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami. Kalau ini biasanya kalau di SM itu pembinaannya itu bentuknya untuk menjaga. Jadi mungkin di situ ada perlakuan khusus yang diberikan ke satwa. Ini lebih ke ekosistem aslinya dan yang uniknya di dalam Taman Nasional ini dikelola dengan sistem zonasi, yaitu untuk mengakomodasi berbagai kepentingan tadi. Misalnya seperti kita tahu kan di TN itu kan sudah ada masyarakat biasanya sebelum ada TN itu. Cuman di sini nanti di TN itu sendiri sudah ada mungkin daerah yang bisa dikelola tapi dengan terbatas. Jadi istilahnya nanti ada sistem zonasi yang menjadi pembatas atau rambu-rambu dalam pelaksanaannya. Nah, kalau untuk tahura ini lebihnya ke koleksi biasanya, dan itu banyak terdapat di daerah-daerah perbatasan antara misalnya di kabupaten gitu. Jadi di kabupaten dengan yang berbatasan dengan SM apa CA yang memiliki. Untuk yang alam ini lebih ke untuk pariwisata dan rekreasi alam dan biasanya lebih banyak buatan. Walaupun buatan di sini tetap untuk satwa dan tumbuhannya itu biasanya tetap harus dijaga keasliannya, baik itu dia sikap, sifat ataupun perilakunya. Nah, ini lebih ke tempat kakak bekerja sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada adik pernah dengar Taman Nasional Lasur, di mana sih posisinya? Ya, ini sebenarnya ini Taman Nasional yang ada di ujung Indonesia sebenarnya. Jadi dia letak posisinya itu pernya di Merauke. Dan kalau untuk luasannya sendiri itu bisa dikatakan cukup luas. Jadi 400.031 ribu hektar. Jadi istilahnya dengan luas begitu luasnya itu dia mencakup beberapa vegetasi yang ada di dalamnya. Seperti yang kakak tampilkan di dalam diagram ini kan bisa kita lihat dia memiliki keragaman dalam bentuk vegetasinya, baik hutan yang didominasi oleh eukaliptus atau melaleuca. Ini kalau misalnya mungkin adik-adik di daerah Kupang atau daerah-daerah timur lainnya itu mungkin taunya kayu putih. Nah, ini saja. Nah, kalau untuk vegetasi selanjutnya ini kurang lebih istilahnya bisa dikatakan itu hanya sebagai penambah dari keragaman itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau untuk di Taman Nasional Lasur itu apa sih yang ada? Halo Pak Pri, minta maaf Pak Pri dan juga adik-adik, minta maaf seandainya nanti pembicaraan kita terputus, nanti coba masuk lagi di link yang ada ya. Iya, bisa. Oke, silakan Pak Pri. Nah, kalau untuk di TN itu sendiri apa sih yang ada? Nah, kalau mungkin ada dek tahu kanguru, ada sekali. Nah, di Taman Nasional Lasur itu sendiri ada. Tapi jangan dibayangkan kangurunya sebesar yang ada di Australia gitu. Jadi istilahnya
dia lebih kecil bentuknya dari yang ada di Australia, tapi merupakan jenis yang sama. Kemudian kalau untuk spesies yang lainnya, kalau untuk daerah-daerah Papua kan kurang lebih, tapi di cendrawasihnya di yang ada di Merauke, khususnya di Taman Nasional Waso itu lebihnya yang cendrawasih besar, yang dia memiliki ekornya itu berwarna kuning. Itu Paradisea apoda. Jadi istilahnya dia memiliki kekasan bulu yang cantik sekali gitu loh. Jadi istilahnya itu kalau misalnya kita melihat Pulau Papua kan kurang lebih seperti cendrawasih sih sebenarnya. Jadi itu suatu keunikan tersendiri sebenarnya, bukan yang kita buat gitu kan. Jadi istilahnya tidak salah kalau misalnya itu hal yang wajar. Nah, kalau untuk yang satwa yang lain, apa yang ada di Taman Nasional Waso itu ya seperti yang salah satunya ini mungkin kasuari, paru bengkok. Paru bengkok ini kan